memberikan memperlihatkan satu kotak akik ya, sekitar 50 akik kalau nggak salah ya, 50 akik ditaruh di depan saya. Saya bilang, Fajar silakan ambil, kamu pilih mana yang suka, ambil, silakan ambil katanya. Karena saya terkesan, saya kan milihnya agak lama, saya lihat-lihat dulu, ada yang merah, ada yang hijau, ada yang macam-macam ya bentuknya. Ayo pilih, nggak apa-apa, kata beliau ngediku, ayo pilih, nggak apa-apa, silakan ambil. Saya lama, terus saya mesem-mesem gini, ada Habib, yaudah ambil semua. Habib mendidikan saya untuk mengambil satu kotak akik itu, diberikan kepada saya. Cuma ini jangan untuk kamu semua katanya, kamu bagikan ke teman-teman kamu yang suka gitu. Kemudian subhanallah, jadi artinya beliau sangat baik sekali ya dengan kedekatan dengan saya, dan juga memerintahkan akik itu untuk Kapan pertama kali mengenal almarhum Habib Hussein? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa MJTV yang dirahmati Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ketika kami ditanya kapan mengenal beliau, almarhum Habib Hussein, Yogyakarta, jauh sebelum pandemi ya, bahkan jauh sekali ya, sekitar 10 atau 8 tahun yang lalu, ketika beliau masih tinggal di kota Yogyakarta ya, di daerah belakang Malioboro itu. Pertama kali kami mengenal ketika diajak seorang kerabat kami untuk silaturahmi ke beliau, almarhum Habib Hussein. Setelah itu kami tidak bertemu lagi dengan beliau. Baru kemudian ketika beliau pindah ke Gunung Polo ya, Wates, Bantul, Yogyakarta, saya mulai silaturahmi ke beliau ya, karena diberitahu kok Habib Hussein katanya pindah ke Sedayu di Gunung Polo ya. Kemudian saya mulai mengenal beliau dan istilahnya sering bersilaturahmi ke kediaman beliau, begitu. Kemudian bagi yang belum kenal almarhum Habib Hussein, beliau itu seperti apa? Mengenal Habib Hussein menjadi suatu momen atau peristiwa yang sangat menarik, karena beliau seorang Habib yang beliau sangat lembut gaya berbicaranya, dan sejuk dipandang, dan juga mempunyai daya tarik sendiri, artinya mempunyai energi positif yang besar sekali ketika kita berdekatan atau memandang beliau. Itu subhanallah sulit diungkapkan. Yang jelas bahwa beliau adalah figur seorang Habib yang lembut, sejuk ya, dan namun tegas gitu. Apakah rutin bertemu almarhum Habib Hussein? Setelah kami lama mengenal beliau, memang kami sengaja menjadwalkan setiap 1 bulan sekali, kita minimal 1 bulan sekali kita silaturahmi ke kediaman beliau, bersilaturahmi dengan putra-putranya ketika ada di sana ya, dengan Habib Syekh dan juga dengan cucu-cucunya. Sehingga alhamdulillah Habib juga sangat senang sekali ketika kami berkunjung ke kediaman beliau, apalagi rutin dan terjadwal. Beliau sangat senang sekali bahwa Fajar berkunjung sini kok rutin, artinya bisa terjadwal ya, luar biasa, masya Allah, kata Habib mengendiko seperti itu. Kemudian kesan-kesan terhadap almarhum Habib Hussein? Kesan-kesan beliau sangat banyak sekali. Yang jelas kalau suka duka lebih banyak kepada sukanya ya. Sangat menarik dan sangat inspiratif sekali ya. Pernah bahwa beliau memang jarang sekali atau hampir tidak pernah mengatakan Fajar harus begini, dan
begini, artinya banyak memerintahkan untuk begini-begini jarang. Tetapi beliau adalah seorang figur yang memberikan contoh perbuatan, kemudian memberikan suri teladan sehingga kita langsung meniru dari perbuatan beliau gitu. Jadi kita langsung meniru dari perbuatan almarhum Habib Hussein dengan perilakunya dan apa yang sebaiknya harus dilakukan kepada sesama muslim atau kepada sesama manusia, atau bagaimana kita berinteraksi dengan sang Khalik yang pencipta itu melalui perbuatan beliau atau suri teladan beliau. Jadi beliau jarang sekali memerintahkan untuk kamu harus begini, Fajar harus begini, harus begitu, tidak, tapi beliau memberikan suri teladan melalui perilaku beliau, perbuatan beliau. Jadi itu yang sangat berkesan sekali bagi kami, bagi saya pribadi. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada saya dan keluarga saya, juga kepada almarhum Habib Hussein untuk bersilaturahmi, artinya membentuk persaudaraan yang sangat luar biasa dan sulit terlupakan momen-momen pada saat kita bersama masih hidup, sering bersilaturahmi dengan beliau dan keluarga beliau di sana. Kisah yang tidak pernah terlupakan dengan beliau? Kisah yang tidak pernah terlupakan ya, barangkali beliau adalah figur atau sang Habib yang jarang sekali marah atau hampir tidak pernah marah dengan saya. Jadi beliau akan sangat kecewa atau sangat sedikit bukan marah, jadi kecewa ketika tamunya itu tidak mau ditawari makan. Ketika misalnya beliau mengatakan kepada putra-putra, ini Mas Fajar ini suruh makan, suruh makan. Kalau saya menolak atau bagaimana, beliau akan sangat kecewa. Makan dulu. Jadi Habib itu seorang figur yang sangat menghormati tamu. Jadi dia memberikan mensuguhi hidangan atau makan. Bahkan juga kalau yang khas sekali di sana adalah ketika kami berkunjung ke sana, sering beliau itu menyuguhkan kopi jahe ya. Jadi kopi kemudian diracik dengan menggunakan jahe. Itu sangat berkesan sekali, bahwa kami dituang berkali-kali oleh Habib untuk ayo Fajar minum lagi, nambah lagi itu dihidangkan. Jadi beliau hampir tidak marah atau sangat kecewa ketika tamunya atau saya tidak mau makan atau tidak mau minum suguhannya dari beliau. Jadi kalau tamu dipersilakan makan atau makan bersama dan sebagainya, ya itu harus mau gitu. Jadi kita juga kadang-kadang hadir ke sana harus memperhitungkan waktu yang agak lama, biar nanti kalau Habib menawari makan atau hidangan apa, kita bisa memenuhi permintaan beliau. Dan satu lagi yang sangat berkesan adalah ketika saya hadir atau sowan silaturahmi ke tempat almarhum ya, kebetulan beliau sama-sama menggemari batu akik ya, sama dengan saya juga punya akik, jadi cocok gitu ya. Saya juga sering mengatakan, Bib, ada akik yang bagus, nanti saya mahar, ada bela-belakan sebagainya. Kemudian saya mengambil dan kita istilahnya saling persetujuan sehingga akiknya menjadi milik saya. Suatu hari kami saya datang lagi ke tempat kediaman beliau. Beliau memanggil saya, Mas sini, Mas Fajar sini. Ini akik, pilih apa yang mana yang kamu suka gitu. Jadi beliau memperlihatkan satu kotak akik ya, sekitar 50 akik kalau nggak salah ya, 50 akik ditaruh di depan saya. Saya bilang, Fajar silakan ambil, kamu pilih mana yang suka. Silakan ambil katanya. Karena saya terkesan, saya kan milihnya agak lama. Saya lihat-lihat dulu, ada yang merah, ada yang hijau, ada yang macam-macam ya bentuknya. Ayo pilih, nggak apa-apa, kata beliau. Ayo pilih, nggak apa-apa, silakan ambil. Saya lama, terus saya mesem-mesem gini, ada Habib, yaudah ambil semua.
Habib menitipkan saya untuk mengambil satu kotak akik itu diberikan kepada saya. Cuma ini jangan untuk kamu semua katanya, kamu bagikan ke teman-teman kamu yang suka gitu. Kemudian subhanallah, jadi artinya beliau sangat baik sekali ya dengan kedekatan dengan saya, dan juga memerintahkan akik itu untuk saya bawa kemudian dibagi-bagikan kepada orang atau teman-teman yang menyukai akik. Dari beliau satu kotak itu sekitar 50 ya, jadi 50 itu saya bawa dan dari hari ke hari saya bagikan, ada yang ke anak pondok, ada yang ke pegawai, ada yang ke security dan sebagainya. Jadi hampir akik itu habis saya bagikan sesuai dengan amanah yang Habib inginkan. Jadi tolong bagikan akik-akik ini begitu. Jadi saya juga masih banyak koleksi akik yang dari beliau, artinya tidak semuanya saya minta, artinya saya juga memberikan mahar kepada beliau juga. Jadi kita saling pengertian, artinya tidak semata-mata saya meminta, tapi kadang-kadang juga Habib baik sekali memberikan. Kadang-kadang saya diberi pas pulang waktu itu ya, bisa diberi madu ini Pak Haji, silakan diberikan satu botol madu. Kemudian kadang diberi parfum ya, parfum Arab itu berbau seperti kasturi atau dan sebagainya ya. Alhamdulillah. Dan juga pernah saya mau minta di minta apa ya, memang saya senang mengkoleksi, jadi sorban saya juga pernah minta sama sorban kabar Habib, saya dikasih satu sama beliau. Terus pernah dikasih juga sama Habib itu tasbih ya. Terakhir itu saya bertemu dengan beliau itu 2 minggu atau 1 bulan sebelum beliau wafat ya. Dan alhamdulillah kemudian pertemuan selanjutnya baru mau saya rencanakan itu 1 minggu, karena pada 1 minggu sebelumnya saya sibuk dengan keluarga sehingga belum sempat ke sana ya ampun. Jadi kemudian setelah 1 minggu saya mendengar kabar hari Senin saya mendengar kabar beliau telah dipanggil yang Maha Kuasa ya, baru untuk bertemu dengan datuknya ya, Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan saya juga cukup kaget sekali ya, karena biasanya saya mengajak putra-putri saya ya atau teman saya sowan ke sana, biasanya saya hari Sabtu atau Minggu yang menyempatkan diri ke sana. Yang sebelumnya saya ke tempat Habib saya, mantunya, kemudian saya persilakan atau diizinkan untuk bertemu dengan almarhum Habib Hussein. Yaitu mungkin itu saja pemirsa NJTV sekelumit sedikit mengenai Habib Hussein ya. Jadi banyak juga amaliyah yang saya diberikan oleh beliau, antara lain Al-Ikhlas ya, Al-Ikhlas 1000 kali ya, 1000 kali. Insya Allah dosa apapun ya, artinya dosa yang berat-berat ya, insya Allah akan diampuni Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga ada sholawat dan sebagainya ya. Tidak semua saya catat, jadi kadang-kadang amaliyah dari beliau lupa. Jadi ini mau amalkan enggak, karena saya kadang-kadang tawari, kadang-kadang saya amalkan ya. Tapi ya itu jadi cukup berkesan sekali ya dengan almarhum beliau Habib Hussein Sedayu Gunung Polo Yogyakarta ya. Mudah-mudahan imbauan saya, saran saya kepada pemirsa MJTV ya yang dimanapun berada, kalau di tempat panjenengan ya, di kota panjenengan ada habaib ya, atau ada Habib, monggo didekati, kita mengkaitkan persaudaraan atau berkunjung ke kediaman beliau ya, Habib di kota Anda, yaitu memang luar biasa berkahnya. Insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan ridho dengan panjenengan, dan tentu kita akan artinya kebawa kepada inspirasi atau energi yang baik. Itu saja, terima kasih pemirsa ya, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Terima kasih, alhamdulillahirrahmanirrahim. Banyak sekali yang menyukai Habib mulai dari waktu beliau wafat, dan banyak sekali subhanallah ya orang-orang maupun dari kiai-kiai maupun habaib juga
pondok pesantren yang menyolatkan beliau, ya. Saksikan pada saat orang-orang yang mencintai beliau, menyayangi beliau, mulai dari para habaib, para kiai, para alim ulama, ustadz dan sebagainya, bahkan para pondok pesantren pun banyak yang datang untuk menyolati beliau. Saksikan, coba. Sebelum beliau dimakamkan, di sekitar makam juga banyak orang-orang yang sayang kepada beliau, almarhum Habib Hussein, menunggu di sekitar pemakaman. Ketika beliau dimakamkan, banyak yang berkumpul juga, ya, mau dari kiai dari Magelang, dari Banyumas, dari Semarang, ya, dari Klaten dan sebagainya, ya, bahkan dari Yogyakarta, ya, banyak sekali yang menunggu di sekitar calon pemakaman beliau. Coba disimak deh. ينجدون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قوم من بعد من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مهدرون وآيات لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها موتا منه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب فجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون Apa? Ijazahnya apa? La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah.
sallallahu alaihi wasallam. Pinten? Oke wong banyak kerjaan. Oke bar salat. Iya di luar sholat itu di dalam hati mikir kerjaan hati. Hati jangan sampai nganggur. Hati jangan sampai nganggur. Jadi bolong. Oh iya iya. Kalau hati kosong yang masuk negatif. Oh iya 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 iya. Itu tidak akan masuk negatif. Ini kalau ijazah kan nggih yang melihat boleh. Kangge istri ini. Oh kangge istri, kangge teman-teman, kangge sedulur-sedulur saged nggih. Oh nggih nggih. Dan padi selamat kabeh. Ya amin amin barakallah. Matur nuwun Pak Yai Muhyiddin nggih Magelang nggih. Nggih matur nuwun sangat, matur nuwun sangat alhamdulillah. Oh, ya Habib. Nah, saya tahu. Apa teman. Monggo ingkang badhe salat jenazah. Monggo ingkang badhe salat jenazah. Semoga Habib Hussein ya, beliau guru, sahabat dan juga orang-orang tercinta yang mudah-mudahan beliau husnul khotimah, yang intinya adalah bagaimana kita bisa mensuri tauladani beliau, kita mendapatkan amalan, kita amalkan dan kita memberikan beliau bacaan Al-Fatihah ya, bersolawat, dan juga yang ditinggalkannya ya, keluarga beliau mudah-mudahan bisa melanjutkan perjuangan almarhum Habib Hussein tercinta, sehingga kami bisa mempunyai guru, mempunyai tempat bersilaturahmi, tempat tursat ya. Sekali lagi mudah-mudahan putra-putra dari Habib Hussein bisa meneruskan perjuangan beliau menjadi Habib Hussein yang lainnya, sehingga kami tetap mempunyai guru dan mempunyai tempat curhat dan sebagainya, bersilaturahmi dan sebagainya. Itu saja, terima kasih pemirsa MJTV yang dirahmati Allah. Semoga panjenengan semua tetap sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.